Selamat bertemu kembali dengan kami di channel Dahsyat Kunci Urip ini. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan tips atau sedikit informasi bagaimana cara meditasi masuk ke samadhi. Jadi meditasi dan samadhi itu ada perbedaan, dimana kalau meditasi masih memikirkan ini dan itu ya, tapi kalau sudah masuk dalam energi trans atau vibrasi trans yang lebih mengarah ke tidur atau ke lelap, ke theta ataupun ke theta, itu dengan menggunakan teknik meditasi mata ketiga. Dan paling cepat, paling mudah hanya dengan cara begini. Nanti akan saya berikan, setelah video ini selesai, akan saya berikan informasi beberapa kegunaan atau manfaat daripada meditasi mata ketiga atau mandang pucuking grahono. Di sini Mas, coba Mas dipegang pucuking grahono. Nah, itu kalau ditarik garis lurus sampai ke belakang, tengah kepala ada di otak kecil. Sedangkan yang ditunjuk tadi itu seperti wujud blangkon yang ada seperti segitiga, itu sebenarnya kode di mana disitulah letaknya tempat untuk berfokus. Oke, kita mulai saja. Atur nafas keluar masuk 3 kali Mas. Tarik, keluarkan pelan lewat mulut. Nah, nikmati keluar masuk kayu gung susuing angin. Gung itu gede atau besar, susuing itu adalah lokasi perputaran, angin adalah hawa udara. Terus lakukan seperti itu, santai sampai benar-benar santai. Oke, sekarang jari jempol dan jari telunjuk bertemu. Ya, seperti itu. Oke. Kamera akan saya fokuskan lagi untuk persiapan. Santai, nanti tolong sedikit senyum, alisnya naik ke atas supaya tidak merasakan sedikit pusing. Jadi nanti itu pusing akan segera lenyap ketika Anda berfokus. Oke, kita hitungan ketiga dimulai dengan 1, 2, 3, mulai Mas. Nah, ini sudah benar sekali. Kita lihat di sini peraga berfokus menaikkan bola mata full naik ke atas. Jadi ini untuk pembukaan cakra ajna, untuk sensitivitas. Nah, sini nafasnya nafas santai, keluar masuk dinikmati. Keluar dari hidung boleh, masuk dari hidung pun juga boleh, serah bebas saja karena masih untuk pemula. Oke, 1 menit, 2 menit, 3 menit tidak terasa. Semakin menikmati, semakin naik ke atas bola matanya. Paksa Mas untuk naik ke atas Mas bola matanya. Nah, itu naik ke atas. Jadi keadaan ketika bola mata naik ke atas itu mendapatkan hasil yang lebih baik lagi daripada keadaan bola mata turun ke bawah. Karena urat atau otot saraf yang ada di mata akan mengikuti tangkapan parabola yang ada di pineal gland. Naik itu sampai ke situ. Jadi leluhur kita dulu, moyang kita dulu, untuk aliran seni dalam bermeditasi maupun seni dalam bersamadhi itu menggunakan teknik mandeng pucuking grahono. Jadi pucuking grahono itu bukan ada di ujung hidung yang ada lubangnya, itu tidak, melainkan yang ada di antara 2 alis. Sedangkan yang ada lubangnya 2 hidung itu adalah pangkalnya, bukan ujung, pangkal. Pangkal berarti bagian bawahnya, letak masuknya keluarnya sumber napas untuk kekuatan diri, bukan sang diri tapi diri. Sudah masuk menit keempat mendekati ke-5, masih dalam keadaan fokus yang biasa.
sampai nanti masuk keadaan dalam keadaan energi atau vibrasi theta menuju theta. Sekarang coba peraga masnya masih tetap dalam keadaan bola mata naik ke atas, mas. Tarik nafas, mas. Tahan sebentar. Keluarkan pelan. Lewat mulut, mas. Pelan, buka dikit. Nah, gitu. Sampai habis di perut. Lurus, terus. Sampai habis. Tarik lagi. Full, tarik lagi. Bebas, oksigen gratis. Alam menyediakan, semesta menyediakan. Pertahankan jari, jempol, dan jari telunjuk. Jempol dan telunjuk. Disimbolikan jempol sebagai energi dari Yang Maha Kuasa. Kemudian jari telunjuk menunjukkan energi daripada sang diri atau roh idlafi atau sang urip, yang istilah Jawanya sangkan menuju ke sangkan paraning dumadi nanti itu. Ini masih awal, masih awal sekali. Jadi apa yang Anda pikirkan, Andalah yang menciptakannya. Apa yang Anda rasakan, Andalah yang menariknya. Dan apa yang Anda bayangkan, maka Anda menjadi seperti yang Anda bayangkan. Di sini tidak berpikir, namun hanya fokus, bukan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu masuk dalam keadaan meditasi, masih ada pikiran yang melintas. Jika pada titik fokus, maka Anda cukup sadar dan sesadar-sadarnya bahwasanya Anda hidup. Oke, sekarang mata dalam keadaan tertutup biasa. Sebelum membuka mata untuk mengakhiri meditasi ini, coba telangkupkan tangannya. Masih merem, mas ya, masih merem. Tangannya digosok-gosokkan, mas. Gosok-gosokkan sampai keras, bener-bener panas. Terus ditempelin ke kelopak mata, ditarik ke kiri kanan sampai ke arah telinga. Diulangi 3 kali. Sampai ke belakang telinga dua-duanya. Oke. Nah, sekarang silakan melihat dunia. Pelan-pelan, dilihat aja. Lihat biasa, mas. Nah, sudah kelihatan agak cakep dikit ya. Nah, terima kasih, sekian video dari kami. Nah, itu tadi sedikit contoh paling sederhana ketika melakukan meditasi pada mata ketika fokus atau mandeng pucuk ing grahono. Kegunaan daripada cara tersebut, satu, untuk menambah kecerdasan, menambah wawasan, mudah untuk menerima informasi dari media, dari teman, dari makhluk, mau hewaniah atau dari tumbuhan atau dari alam. Semakin peka, semakin sensitif, termasuk menerima informasi kapan dan harus bagaimana. Jika itu sudah masuk ke ranah semesta, tergantung bagaimana Anda berfokus, bukan pada kuantitas lamanya, tapi di kualitas atau mutu atau hasilnya. Saat Anda berproses, Anda menikmati hal tersebut, maka setelahnya pun Anda akan mengalami langsung, nggak pakai lama, kemungkinan besar Anda akan mengalami lompatan energi
secara metafisika sampai unsur terkecil, di unsur yang paling kecil, di molekular. Tadi nanti itu selain untuk sensitivitas, kepekaan Anda terhadap keadaan di luar diri Anda, karena yang Anda latih adalah Anda belajar untuk sadar. Setelah Anda sadar, Anda pasti akan siap menerima informasi. Seluruh data informasi yang Anda dapatkan dari siapapun, dari apapun, akan terolah dengan cepat nanti itu, sehingga Anda bisa menjawab dengan mudah segala pertanyaan dari siapapun, apalagi terkait dengan di bidang Anda. Tidak peduli profesi Anda sebagai pengajar, tidak peduli profesi Anda sebagai mahasiswa atau siswa, atau Anda sebagai guru, atau Anda sebagai apapun profesinya, Anda sebagai karyawan pun, semakin meningkatkan, dan ini tidak akan bertolak belakang, tidak akan menjadikan apabila Anda mempunyai ilmu atau pengetahuan tentang kebatinan, atau tentang, bisa juga tentang ilmu kekebalan dan macam-macam yang terkait dengan kejadukan, tidak akan menjadikan Anda semakin tak berguna, malah sebaliknya semakin mendukung Anda lebih sadar diri untuk apa kegunaan manfaat, karena sebaik-baiknya ilmu itu bisa bermanfaat untuk sesama dan tidak merusak. Itu yang utama. Kemudian Anda tidak mudah untuk tertipu dan terhasut oleh siapapun, bahkan sekelas gendam dan pelet pun tidak akan bisa menyentuh Anda sama sekali. Apabila Anda sudah sadar, sesadar-sadarnya, hanya diperlukan Anda sadar saja, cukup sadar saja. Kalau Anda hidup, ada kehidupan yang menghidupi diri Anda yang di dalam diri Anda ini. Raga adalah hardware, maka softwarenya ada di pikiran. Roh sang hidup sendiri atau sang urip sendiri adalah semacam energi, semacam kayak energi yang ketika HP Anda dicas itu, nanti ada pusaran energi di sana. Saat Anda memusatkan energi tersebut, maka Anda sudah kontak. Yang paling awal sendiri Anda kontak dengan diri Anda sendiri. Setelah itu molekul yang ada pada diri Anda, 4 unsur yang sebelumnya di video sebelumnya Anda punyai, itu akan menyebar. Dia akan menyebar ke seluruh penjuru sekitar Anda. Ketika Anda sering melatih meditasi, maka ketika ini maka akan membaikkan. Mungkin di saat Anda posisi rapat atau rundingan dengan siapapun di saat itu terjadi, ya biasa. Kalau posisi rapat biasanya satu orang dengan seorang lain pasti berbeda pendapat. Anda hadir aja di situ dengan radius 10 atau 5 meter, cukup hadir dengan tenang saja. Vibrasi yang Anda sebarkan ke penjuru adalah vibrasi damai. Untuk kemungkinan besar, maka pengaruh molekul yang ada pada diri Anda, karena saking seringnya Anda untuk bermeditasi, lompatan energinya akan merasuk ke semua peserta rapat. Itu yang terjadi. Yang terjadi adalah damai, karena damai itulah mencapai titik kebahagiaan. Kemudian selain Anda tidak bisa ditipu, tidak mudah sekali, Anda bisa menyederhanakan sebuah persoalan hidup Anda sendiri, ataupun di luar, ataupun di teman Anda sendiri, atau rekan kerja, atau siapapun, atau family, lebih sederhana lagi, tanpa kerumitan. Dan itulah sebaik-baiknya penolong. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di channel berikutnya. Salam